Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dikarenakan masa pandemi yang belum berakhir dan kita kembali mengadakan pembelajaran dengan sistem online, maka di sini ibu sudah membuat video pembelajaran yang harus kalian pelajari. Nah, pada kesempatan kali ini ibu akan menjelaskan tentang Asmaul Husna. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, di sini ibu sudah membuat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran apa aja sih yang harus kalian ketahui pada materi kali ini? Yang pertama, kalian mampu menghafal dan menjelaskan 9 Asmaul Husna, yaitu Al-Aziz, Al-Ghafar, Al-Basit, An-Nafi, Ar-Ra'uf, Al-Bar, Al-Fatah, Al-Adl, dan Al-Qayyum. Yang kedua, kalian mampu meneladani sifat-sifat Allah yang terkandung dalam 9 Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah kalian mampu menyajikan dan menjelaskan fakta dan fenomena kebenaran sifat-sifat Allah yang terkandung dalam 9 Asmaul Husna. Oke, kita masuk ke dalam materi yang pertama. A. Pengertian Asmaul Husna. Secara bahasa, Asmaul Husna berarti nama-nama yang baik. Ada 99 nama Allah yang sering dipakai dalam ayat-ayat Al-Quran. Sebagian umat Islam, bagi sebagian umat Islam, nama-nama Allah ini menjadi hafalan yang senantiasa disenandungkan untuk mengingat Allah atau untuk mengagungkan Allah. Seperti yang tertulis dalam Quran Surat Toha ayat 8 yang menjelaskan bahwa Allah memiliki nama-nama yang baik. Semua nama-nama yang Allah miliki menggunakan bahasa Arab. Hal ini dikarenakan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berbahasa Arab. Sudah jelas ya, Asma adalah nama-nama. Al-Husna artinya baik. Jadi jika digabungkan makna dari Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik. Makanya kenapa kita kalau manggil seseorang tidak boleh dengan julukan ya, apalagi yang jelek-jelek. Sudah seharusnya kita memanggil dengan nama mereka yang bagus-bagus itu. Karena apa? Karena perkataan adalah doa. Seperti pun Allah memiliki banyak nama ya yang menjelaskan akan sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, diantaranya yang kita ketahui itu ada 99 yang biasanya tiap sebelum sholat pasti akan dibaca atau sering kita hafalkan dan senandungkan ya. Itu Asmaul Husna. Kenapa Asmaul Husna berbahasa Arab? Karena Al-Quran pun diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Jadi nama-nama Allah ini banyak terkandung di dalam Al-Quran. Sedangkan Al-Quran berbahasa Arab, jadi mengikuti ya. Oke, next. Nama-nama Asmaul Husna. Nah, yang 99, tapi karena kebanyakan 99, jadi di sini kita hanya membahas 9 ya. Yang wajib kita bahas kali ini adalah 9 nama-nama Asmaul Husna. Apa aja tuh? Yang pertama ada Al-Aziz. Al-Aziz berarti zat yang maha gagah perkasa. Tegas ya Al-Aziz tuh. Al-Ghafar yang berarti zat yang maha memaafkan ya. Allah itu maha pemaaf. Yang ketiga Al-Basit yang berarti melapangkan ya. Zat yang maha luas, maha lapang ya, maha luas. An-Nafi berarti zat yang maha memberi manfaat. Sudah pasti ya, setiap apa yang Allah berikan kepada kita adalah manfaat untuk diri kita.
Ar-Rauf yang berarti zat yang maha belas kasih. Contohnya ketika Allah memberi kita sakit, itu adalah salah satu tanda belas kasih Allah kepada kita. Begitupun sebuah teguran, maka teguran itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah yang diberikan kepada hambanya. Kemudian ada Al-Bar. Al-Bar berarti zat yang maha baik. Jelas ya, itu jelas sekali bahwa Allah maha baik. Apapun yang diberikan Allah kepada kita adalah salah satu tanda kebaikan Allah. Kemudian yang ketujuh, Al-Fatah. Al-Fatah berarti zat yang maha membuka pintu rahmat. Dan ini udah jelas ya, ketika Allah memberikan rahmatnya kepada seseorang, itu adalah salah satu ciri Allah memiliki sifat Al-Fatah. Yang kedelapan, Al-Adl atau Al-Adlu, yang berarti zat yang maha adil. Jelas, seperti manusia yang diciptakan berpasang-pasang, hewan pun diciptakan secara berpasang-pasang, sederajat, semuanya sama. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Dan setiap apa yang diberikan Allah itu sudah sesuai dengan kapasitas hidup kita gitu. Jadi kita tidak boleh mengeluh atas suatu hal yang menurut Allah itu baik, walaupun menurut kita tidak baik, tapi belum tentu menurut Allah itu tidak baik juga. Siapa tahu menurut Allah itu adalah yang terbaik untuk kita. Jadi Allah sudah memberikan seseorang itu sesuai dengan porsinya. Jadi sudah adil gitu ya. Itu sifat Allah. Dan yang terakhir ada Al-Qayyum. Al-Qayyum berarti zat yang maha berdiri sendiri dan berbeda dengan makhluknya. Nah, Allah itu tidak berayah dan tidak beribu pun tidak beranak ya. Seperti yang Allah firmankan dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat pertama, Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu satu ya. Jadi Allah itu tidak memiliki anak, tidak beranak, tidak memiliki ayah, ibu dan sebagainya, tidak ada. Allah hanya satu, berdiri sendiri dan berbeda dengan makhluknya. Jadi kita tidak boleh menyamakan antara Allah dengan makhluknya. Seperti Asmaul Husna ini ya, ketika misalkan Allah memiliki sifat sombong, kita sebagai hambanya tidak boleh memiliki sifat sombong, tetapi kita mengamalkan sifat sombong itu. Maksudnya kita menyombongkan, misalnya gini, Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan kamu gitu. Kalau tidak ada Allah, jika Allah tidak menciptakan kamu, ya kamu tidak ada di dunia ini. Kita boleh ya sombong, tapi bukan sombong kita, tapi sombongin kuasa Allah. Ya begitupun yang lain ya. Kita sudah harus menjadi hamba yang meneruskan sifat beliau ya, tanpa harus kita merasa sifat itu milik kita, tidak, karena yang memiliki kesifatan semua itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita hambanya hanya menyalurkannya saja ya. Sudah jelas ya, berbeda dengan makhluknya. Jadi kita tidak boleh menyamakan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu tidak ada duanya ya. Oke, next. B. Meneladani Asmaul Husna. Dari 99 nama Allah, kita dapat mengetahui kebesaran dan keagungannya. Di antara nama-nama yang kita pelajari kali ini, ada beberapa yang hanya layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Di antaranya nama-nama Allah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kebesaran dan keagungannya, seperti Al-Khaliq, Al-Qayyum, Al-Mutakabbir. Nah, sini sudah jelas ya. Al-Khaliq ya, maha pencipta ya. Maha pencipta. Allah itu yang menciptakan semuanya, dan kita tidak bisa menamakan seseorang dengan nama Khaliq gitu, nggak ada ya. Nggak boleh, karena nama ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya ya. Sama seperti Al-Qayyum, berdiri sendiri ya. Kita tidak bisa berdiri sendiri, karena kita yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qayyum, berdiri sendiri dan tidak ada duanya ya. Berbeda dengan makhluknya. Kita nggak bisa namain seseorang dengan nama Qayyum gitu, kita tidak bisa ya. Jadi tidak boleh digunakan.
Dan yang terakhir adalah al-mutakabir, yang maha besar ya. Kita tidak ketika kita merasa besar, merasa tinggi, merasa lebih ya, kita tidak boleh sombong. Karena ketika kita sombong dan Allah mengambil semua itu, tidak akan ada apa-apanya ya. Untuk kalian tidak ada apa-apanya ya. Jadi ketika Allah mengambil semuanya ya, kalian tidak memiliki apa-apa ya. Ya, jadi semua yang ada di dunia ini, semua yang kalian punya adalah sementara, sifatnya sementara. Sedangkan Allah Maha kekal. Jadi yang memiliki semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama-nama Allah yang harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, semisal Allah memiliki sifat Al-Adil, maka sudah seharusnya kita meneladani sifatnya ya. Kita bukannya sombong nih, aku adil loh gitu, bukan, tapi kita meneladani sifatnya dengan cara berperilaku adil kepada siapapun dengan tidak membeda-bedakan, bedakan agamanya, bedakan negaranya, rasnya, warna kulitnya dan lain sebagainya. Kita tidak boleh ya. Dan nama adil tidak bisa digunakan ya, tidak bisa digunakan oleh kita karena yang memiliki keadilan hanya Allah Subhanahu wa taala. Oke, next. Orang-orang yang meneladani Asmaul Husna, khususnya 9 nama Allah di atas, di antara yang memiliki perilaku sebagai berikut. Yang pertama, senantiasa mengagungkan nama-nama Allah, itu pasti ya. Ketika kita mempercayai adanya Allah, mempercayai 99 Asmaul Husna itu, insya Allah kita akan senantiasa mengagungkan nama-nama Allah. Yang kedua, berperilaku adil dalam hidupnya, dan ini pasti cara kita meneladani sifat adil Allah, yaitu dengan berlaku adil kepada siapapun tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga, mandiri dalam berusaha. Nah ini contohnya ya, seperti contoh Aqoyum ya. Jadi manfaatnya ada di sini, kita harus berusaha berdiri sendiri. Kita mandiri, kita tidak boleh, bukan berdiri maksudnya kita sombong nih, gue ciptain sendiri nih, bukan ya, bukan. Maksudnya kita mandiri adalah segala sesuatunya kita lakukan sendiri ya. Sebelum kita minta bantuan seseorang, kita sudah seharusnya untuk berusaha mandiri terlebih dahulu. Yang keempat, suka memberi maaf, pasti ya. Ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan, sudah seharusnya kita memaafkan. Allah saja memaafkan hamba-hambanya yang berbuat salah. Mengapa kita sebagai hambanya tidak bisa meneladani sifat pemaaf Allah Subhanahu wa taala? Dan yang kelima adalah hanya menyembah dan memohon pertolongan kepada Allah. Nah ini salah satu bukti adanya Allah adalah tidak ada duanya, dan sudah seharusnya kita menyembah kepadanya. Tidak ada sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyembah selain Allah, maka kita musyrik. Oke, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.